Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yarawna al-malaikata la bushra yauma idzin lil mujrimin. Yauma idzin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Sadaqallahul azim. Masya Allah, jazakillah, ahsanti. Surah Al-Furqan ayat 22. 22 dan 22 23. dan 23. Yauma yarawna al-malaikata. Jangan hitung-hitungan dong, ada 22-nya juga. 22, 23. Karena ini nyambung ayatnya. Yauma yarawna al-malaikata la busyra yauma idzil lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura. Pada hari kiamat nanti orang-orang akan ditampakkan kebaikan-kebaikan mereka. Lalu berkata orang-orang kafir, saya kan sering berbuat baik di dunia. Ada orang yang berkata, saya sering berbuat baik di dunia, mana pahala saya? Mana pahala saya? Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an manthura. Lalu ditunjukkan pahala mereka itu bagaikan debu yang berterbangan. Tahu kalau pagi-pagi ibu-ibu lagi nyapu di rumah, ngebul, ada sinar matahari, terus ada yang berterbangan tuh debu-debu, itu amalan kita bagaikan itu pahalanya, hilang semua. Hilang. Kenapa hilang? Karena tidak ada iman. Banyak sekali amalannya di dunia tapi dia tidak beriman sama Allah. Dia tidak percaya kalau Allah yang kasih pahala nantinya. Atau dia berkata, ya Allah amalan saya sudah banyak, kenapa hidup saya begini-begini aja? Kenapa sebelah rumah saya jarang sedekah tapi cepet banget naik hajinya? Sedangkan saya yang rajin banget sedekah, rajin sholat, kenapa saya belum naik umroh juga? Kenapa saya belum ada rezeki buat naik haji? Nah, hitung-hitungan dalam beramal. Akan tetapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita bahwa semuanya didasari oleh iman. Orang kafir ketika mereka berbuat kebaikan di dunia, Allah balas langsung di dunia. Tapi orang beriman ketika berbuat baik di dunia, kata Rasulullah, Allah simpankan untuk dia pahala di akhirat. Dan Allah kasih juga balasan di dunia karena ketaatannya, bukan karena amalannya. Oke, makasih Bella. Sama-sama. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak Bella, Ustadz Syam. Ya Allah, bagus banget Bella ternyata suaranya ya. Ya, Masya Allah. Ternyata bukan cuma menyanyi doang dia bagus, tapi mengaji juga dia bagus. Ya, tapi jangan sampai malah menyanyi. Nah, beda antara mengaji dengan Al-Quran menyanyi. dengan bentuk menyanyi dikhawatirkan sebagai salah satu tanda-tanda datangnya hari kiamat. Tanda-tanda datangnya hari kiamat apabila Al-Quran sudah dinyanyikan. Inauzubillah. Jadi Seperti itu Pak Ustadz sampai ya? di situ. Jadi jangan sampai mengaji kayak orang menyanyi. Oh. Nah, aku enggak mau contohin. Iya, iya, iya. Karena iya, jangan iya. sampai dicontohin orang di rumah. Inauzubillah Kalau semua, memang nauzubillah. mengaji ada memang cara baca yang Nagam. sebenarnya. Betul, betul, betul. Dan ini Masya Allah nih. Ada nagam-nagamnya, jadi ada nagam-nagamnya. bayati, hijaz, rasiqah, ada model-model. Dan model-modelnya. Iya. Jadi jangan membuat model sendiri. Ya, Oh. kalau Kayak variasi kayak boleh. orang variasi boleh. Tapi kalau menyanyi kayak orang menyanyi, oh hati-hati. Nauzubillah ya. Dikhawatirkan. Nanti kita harus banyak belajar lagi nih buat jamaah yang di rumah nih. Jangan sampai sembarangan mengaji tuh. Ternyata kalau misalnya mengaji dinyanyikan malahan nauzubillah tanda-tandanya kiamat. Nauzubillah ya Bu ya. Kiamatnya keseluruhan, tapi kalau kiamatnya dirinya. Nauzubillah. Nih, oke, tadi kita sudah mendengarkan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Bella, sangat luar biasa. Kita kembali lagi ke tema kita hari ini tentang masalah hitung-hitungan dalam beramal nih. Ustazah Oki, mohon izin penjelasannya ya Ustazah Oki nih. Termasuk golongan apa ya orang-orang yang suka perhitungan dalam beramal nih. Dan apa saja sih sebenarnya kerugiannya, mohon izin waktunya, silakan. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan apakah orang-orang yang senantiasa senang sekali berhitung dalam beramal. Baik, di awal tadi sebenarnya Ustadz Maulana sudah menyinggung, kita nggak bisa selamanya mengatakan berhitung dalam beramal itu buruk. Mari kita lihat dalam perspektif yang lebih luas. Kalau kita lihat biasanya kalau para pedagang itu ada yang namanya cash flow, arus kas. Jadi modalnya berapa dikeluarinnya untuk apa itu ada. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari
menghindari resiko yang namanya kerugian. Begitu pula kalau kita analogikan dalam kehidupan kita nggak ingin kehidupan kita penuh dengan kerugian. Kita ingin kehidupan kita penuh dengan keuntungan, penuh dengan kebermanfaatan. Yang akhirnya keuntungan yang kita dapat adalah syurganya Allah, bukan nerakanya Allah. Maka kita perlu berhitung dalam beramal. Modalnya adalah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian pengeluarnya apa? Tergantung dari pintar-pintarnya kita membagi antara usia kita, kira-kira kita manfaatkan untuk apa. Anak-anak muda yang mendapatkan golden emas nih, usia emas yang luar biasa, golden age, usia emas. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW bersabda ada 7 golongan yang akan Allah naungi. Salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anak muda yang paham, berhitung dalam beramal, memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Begitu pula orang-orang yang sudah usianya naik terus bertambah. Karena semakin dekat pertemuannya dengan Allah, maka dia akan terus menghitung-hitung amalannya. Cukup atau enggak ketika Allah tiba-tiba memanggil dirinya. Bukannya kulu dha'iqatul maut, kulu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang menghitung-hitung dirinya, amalan-amalannya untuk kembali kepada Allah dengan membawa amalan yang banyak. Itu yang baik, itu yang bagus. Namun ada menghitung-hitung amal yang tidak baik, yaitu menghitung-hitung amal yang didasari karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharapkan kehidupan dunia, mengharapkan balasan dari dunia saja, mengharapkan kebermanfaatan dari dunia saja, maka akan sia-sialah semua apa yang dilakukannya. Ibu puasa Senin Kamis tujuannya pengen kurus. Diet, sekarang diet. Tujuannya diet, dapat kurusnya? Mungkin saja dapat, tapi kalau niatnya karena memang pengen kurus saja, maka akan sia-sialah, tidak bernilai apa-apa di akhirat nanti. Banyak orang-orang yang melakukan puasa juga terus-menerus atau sedekah dengan sangat banyak. Tujuannya adalah untuk memperlancar rezeki dan menaikkan karirnya untuk kaya. Benar Bu ya? Aku mau sedekah tujuannya untuk kaya. Boleh? Ya dapat mungkin kayanya. Tapi karena tujuannya tidak lillah, tidak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di akhirat nanti akan sia-sia saja. Maka barang siapa yang mengharapkan kehidupan dunia dan perhiasannya, Allah akan memberikan balasan di dunia secara sempurna. Dan dia di dunia tidak akan pernah merugi. Tapi tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat kelak kecuali nerakanya Allah, sia-sia apa yang mereka kerjakan. Begitu firman Allah dalam surat Hud ayat 15-16. Sia-sia, maka lillah. Tapi ada juga orang yang menghitung-hitung amal, ini disebut dengan orang ria ya Bu. Orang ria adalah orang yang melakukan amalan demi amalan karena tidak lillah, mengharapkan selain dari Allah. Ria, apa sih ciri-ciri dari ria? Ketika dipuji semangat ibadahnya. Ketika dicaci maki atau orang gak lihat lemah ibadahnya. Ketika di keramaian semangat ibadahnya. Ketika di sepi gak ada orang, males-malesan ibadahnya. Itu jenis orang yang ria. Orang-orang yang berhitung dalam beramal tidak lillah karena manusia disebut dengan orang-orang ria dan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Itu mengharapkan balasan dari manusia. Tapi ada juga orang-orang yang berhitung amalan dengan Allah. Contohnya apa? Aku sudah tahajud tiap malam berdoa terus menerus. Ya Allah pengen nikah sama orang itu ya Allah tapi engkau tidak kabulkan. Berhitung-hitung. Aku sudah menyumbang ya Allah, kata engkau ya Allah, kalau misalnya menolong agamamu ya Allah, maka akan engkau tolong aku ya Allah. Tapi mana buktinya sampai sekarang engkau gak tolong aku ya Allah. Itu adalah jenis orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa. Kata Rasul apa? Ada jenis orang-orang yang terburu-buru dalam berdoa. Jenis orang yang terburu-buru dalam berdoa itu yang seperti apa wahai Rasulullah? Yang ketika dia berdoa dia katakan, ya Allah mana doaku gak dikabulkan ya Allah? Kapan doaku dikabulkan ya Allah? Ini orang yang terburu-buru dalam berdoa dan juga berhitung-hitung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kebaikan sebiji zarah pun Allah akan balas? Allah maha melihat dan maha teliti apa yang telah engkau kerjakan. Kenapa masih juga suuzon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikatakan apa? Barang siapa yang senantiasa berhusnuzon pada Allah, Allah akan mengikuti prasangka hambanya.
Kalau kita berdoa, kita senantiasa beribadah kepada Allah dan berhusnuzon, Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita di waktu yang baik, maka akan Allah berikan itu. Tapi kalau kita senantiasa berdoa, kita senantiasa beribadah kepada Allah dan kita nggak sabar, buru-buru, pengennya apa yang kita inginkan dengan doa-doa kita, dengan amalan-amalan kita dibalas oleh Allah, termasuk orang-orang yang tergesa-gesa, yang terburu-buru. Begitu nggak Bu? Mudah-mudahan gak termasuk jenis orang-orang yang seperti itu. Maka dikatakan sabar itu ada beberapa jenis. Ada sabar dalam menghindari kemaksiatan, ada sabar dalam ujian, dan ada sabar dalam beribadah termasuk berdoa. Berdoa. Jadi jangan menghitung-hitung kapan nih Allah janjinya akan dilipat gandakan, kok belum kaya-kaya. Ada beberapa ibu-ibu yang senyum-senyum pas Ustaz Oki bilang gini. Yang mana? Berdoanya itu terlalu terburu-buru, ya Allah kok doa saya belum dikabulin sih. Ada yang senyum-senyum ibu ya? Ada yang begitu ya Bu ya? Ada, yuk ngaku aja Bu, gak usah malu-malu lagi Bu. Nah itu sebenarnya kayak gitu maksudnya. Saya juga begitu kalau berdoa. Minta Kapan sih ya Allah gitu? Ya Allah saya mau cewek itu ya Allah ya. Tahu cewek itu berdoa juga ya Allah jangan cowok itu. Tapi itu Masya Allah ya Pak Ustadz, ini pelajaran buat kita semuanya. Jadi dalam berdoa juga ada tekniknya. Ya, Gak bisa terburu-buru. Pak Ustadz gimana sedikit Pak Ustadz dibocorin tentang berdoa ini? Satu bentuk permohonan kita, Allah tidak memberikan apa yang kau minta. Betul. Tapi apa yang kau butuhkan. Nah itu yang Karena kita perlu kalau catat. apa yang kau minta bisa jadi sia-sia semua. Betul. Kalau lima orang mau jadi kepala desa. Doanya sama gitu. Semua sama. Ya. Tuh Semua ini. dikabulkan, PR juga. Betul, ingat ya Allah tidak memberikan apa yang kamu minta, tapi apa yang kamu butuhkan. Ini buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mendengarkan kisah inspirasi yang akan dibawakan oleh Ustaz Syam. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.